adik-adik, apa kabar? Nah, saat ini kita mau kembali beribadah kepada Tuhan. Hari ini spesial sekali karena kita memperingati hari ulang tahun KA Gupi Fluid yang ke-38. Nah, ya adik-adik, kita memulai ibadah hari ini, kita mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu. Kasih Tuhan, untuk kasih setiamu. Alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, padamu daya kasih selama ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, padamu daya kasih selama ini. Tuhan adalah syukur bagimu selama ini, selama ini. Tuhan adalah syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur Mari kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun KA Gupi Fluid yang ke-38 tahun. Tuhan boleh menyertai pelayanan Komisi Anak-anak Gupi Fluid selama 38 tahun. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk, kita mengangkat pujian hari ini. Kurasa bahagia. Tuhan Yesus, tak satukan kita.
Nah, adik-adik kita masih melanjutkan pujian kita. Kita mau angkat pujian bersama-sama. Ku cinta keluarga harus saling mengasihi ya adik-adik semua. Nah, saat ini waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, dengan tertib sikap yang manis kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku buka hatiku. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kakak
Kita berdoa dulu ya bersama-sama untuk sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat adik-adik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik dimanapun berada. Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah ada di bulan yang baru. Nah adik-adik, kita mengusung tema di bulan Maret ini, yaitu Jesus is my victory. Berkaitan hari ini hari istimewa, karena hari ini kita memperingati ulang tahun KA Sekolah Minggu Gubdi Bluit. Nah, adik-adik di rumah, happy anniversary. Selamat merayakan hari jadi KA dimanapun berada, seluruh anak-anak KA Gubdi Bluit. Guru-guru mengucapkan selamat di hari jadi yang kita rayakan pada hari ini. Kiranya semakin lagi anak-anak mengenal Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, pernahkah kamu menang di dalam lomba atau sebuah pertandingan? Ada yang di sini pernah jadi sang juara? Wah, pasti pulang bawa hadiah yang banyak ya, atau membawa trofi, yeay juara 1. Senang ya kita bisa menjuarai atau memenangkan sebuah perlombaan. Tetapi gimana ya kalau bukan perlombaan yang kita akan sama-sama dengarkan cerita pagi hari ini, yakni ketika kita dicobai atau kita jatuh di dalam pencobaan atau ujian. Gimana kisahnya? Kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita menang atas kuasa daripada si jahat. Kita menang dari kuasa yang bisa merugikan dan melemahkan iman kita. Kita buka dulu Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam kisah Tuhan Yesus, Matius pasal yang keempat, ayatnya yang pertama hingga dengan ayatnya yang ke-11. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di sini diceritakan tentang pencobaan di padang gurun. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Tuhan Yesus mengalami pencobaan di padang gurun sebelum dia melakukan pelayanan yang ditugaskan oleh Bapa di sorga. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika Bapa di sorga membawa Tuhan Yesus oleh kuasa rohnya ke padang gurun untuk ia dicobai. Nah, ia dicobai di sini Allah mengizinkan si jahat ya, kuasa iblis untuk pada waktu itu mencobai Tuhan Yesus. Nah, dalam kisah ini dikatakan di sana ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam pada saat itu. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, dalam kisah Tuhan Yesus pada waktu itu, Tuhan Yesus berpuasa. Nah, kebetulan juga nih kakak mengucapkan untuk teman-teman kalian yang bukan beragama Nasrani merayakan bulan puasa selama menjalankan ibadah puasa ya. Nah, adik-adik di rumah, pada waktu itu Tuhan Yesus juga berpuasa. Adik-adik pernah tidak puasa? Nah, adik-adik jadi berpuasa itu bisa saja
kita yang beragama Kristen ataupun teman-teman lainnya nih yang tidak seagama dengan kita. Nah, dia dikasih oleh Tuhan. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus berpuasa. Pada saat dia berpuasanya 40 hari, 40 malam kata firman Tuhan. Bukan saja berpuasa, tapi Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa kepada Bapa di surga agar memberikan dia kekuatan selama 40 hari, 40 malam. Dan pada waktu itu apa yang terjadi adik-adik? Apakah Tuhan Yesus tidak merasakan lapar? Ketika dia berpuasa, coba yang di sini kalau berpuasa 1 hari aja pasti sudah merasakan lapar kan? Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 100% manusia, tetapi juga 100% dia Allah. Pada waktu itu Tuhan menjadi manusia. Jadi ketika Tuhan berpuasa, dia berdoa kepada Bapa di surga untuk menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Dia pun pernah merasakan lapar. Dan apa kata firman Tuhan tadi? Ketika dia merasakan lapar, tiba-tiba si jahat datang. Iblis datang untuk mencobainya. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Datanglah iblis kemudian berkata kepada Tuhan Yesus. Ya, di ayat selanjutnya dikatakan di situ, tetapi Yesus dari ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu itu, ketika si pencoba kata firman Tuhan datang dan berkata, coba rubah batu-batu ini menjadi roti. Dan kata Tuhan Yesus di sana, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa manusia bisa hidup selain daripada makanan, selain daripada roti, tapi dari firman Tuhan. Apa maksudnya ya? Firman Tuhan artinya manusia tidak boleh hanya mengandalkan makanan atau perut saja, tetapi kita bisa hidup secara kuat, sehat, bahkan jasmani, rohani dari firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus dicobai pertama ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dengan pencobaan pertama, si pencoba atau si jahat atau si iblis berkata, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan berhasil, Tuhan menang pada pencobaan yang pertama. Ia menjawab iblis, hei iblis, dengar, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Apakah iblis seketika itu menyerah? Tentu tidak. Dia mencoba lagi segala cara untuk dia memuji Tuhan Yesus. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus dicobai, pada waktu itu dia sangat lapar, perutnya masih kukuruyuk, ya. Ia ingin sekali makan, tapi dia tidak menyerah. Dia kalahkan tawaran daripada si jahat. Dia jawab dengan perintah Tuhan. Jadi adik-adik, kita bisa lihat Tuhan Yesus superhero. Sekalipun Tuhan Yesus lapar, dia tidak akan tergoda untuk mendengarkan apa yang dikatakan si jahat. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci. Di ayat selanjutnya, ayat 5 dan 6 dikatakan di
sana. Kemudian Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikatnya datang menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, ternyata iblis tidak menyerah. Apakah Tuhan Yesus menyerah? Oh, tentu tidak. Tuhan Yesus sekalipun dia kelelahan 40 hari 40 malam, dia kelaparan, tetapi dia tidak mau terkalahkan oleh si jahat. Apakah kamu mau menang atas pencobaan? Adik-adik di rumah, misal Tuhan berkata tidak boleh kamu melakukan berbohong, dosa berdusta. Tetapi karena kamu takut, kamu tergoda juga, sehingga kamu mendengar bisikan dari temanmu untuk melakukan yang jahat. Dan akhirnya kamu dikalahkan dengan perbuatan dosa. Nah, adik-adik, kita tidak boleh ya. Kita harus menang, berkata dengan jujur, berkata dengan benar, bukan berkata yang bohong. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu ketika dia dibawa ke bait Allah dalam pencobaan kedua, dan terjadi apa yang di sana? Bahwasannya pada waktu itu, dan kata firman Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam firman Tuhan tertulis, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu kepada si jahat." Di ayat yang ketujuh ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Wah, lagi-lagi Tuhan punya senjata jitu untuk menangkis serangan daripada si jahat. Dia berhasil dan dia menang cobaan yang kedua. Dia berkata bahwasanya, "Hai iblis, jangan mencobai Tuhan Allah." Jadi Tuhan lebih hebat, lebih berkuasa daripada iblis. Jadi adik-adik, bila iblis cobaimu, pakai senjatanya Allah. Adik-adik pernah tidak dengar lagu ini? Bila iblis cobaiku, ku pakai senjatanya, dengan pedang perisai iman di atas firman-Nya. Jadi, kalau iblis datang untuk menyerang kita, mencobai kita, kita pakai senjata firman Tuhan. Dan pencobaan yang kedua, Tuhan Yesus menang. Hore! Tuhan Yesus berhasil, anak-anak, mengalahkan pencobaan kedua dari si jahat. Dengan pakai firman Tuhan untuk berkata kepada si jahat, si iblis, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan 2-0 nih untuk Tuhan Yesus versus dengan si jahat. Ayo, makin seru ya adik-adik kisah ceritanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak terkalahkan. Jesus is my victory. Tuhan itu sanggup mengalahkan segala tipu daya serangan daripada si jahat. Kalau kita dicobai dari si jahat, pakai senjata firman Tuhan. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Apakah kisahnya selesai? Tentu tidak. Dikisahkan di Alkitab di ayat 8, dan iblis membawa Kristus pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan ia memperlihatkan segalanya, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada Tuhan Yesus,
Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, iblis nih makin panas nih karena dia telah 2-0 dari Tuhan Yesus. Jadi dia gunakan serangan selanjutnya dengan dia menawarkan seluruh kekayaan dunia, kerajaan, bahkan kemegahannya kepada Tuhan Yesus. Asal Tuhan Yesus menyembah kepada si jahat. Apakah Tuhan mau menyembah si jahat, si iblis? Oh, tentu tidak. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dan dia adalah Allah di dalam Kristus yang memiliki kehebatan, kuasanya, dan di dalam Kristus kita juga tampil sebagai pemenang. Nah, kata Tuhan Yesus berkata, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi iblislah disuruh apa? Pergi. Tuhan mengecam si jahat. Pergi sana. Gitu ya. Dan berkata, kamu iblis harus sembah kepada Tuhan Allah. Dan hanya kepada Tuhan sajalah engkau berbakti. Jadi harus sujud, menyembah, takluk, tunduk kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wah, ternyata 3-0 adik-adik di dalam peperangan dan pencobaan yang dilakukan oleh si jahat terhadap Tuhan Yesus di padang gurun. Wah, Tuhan Yesus hebat ya adik-adik. Wah, siapa yang hebat nih adik-adik? Tuhan Yesus. 3-0 loh adik-adik. Tidak ada Allah seperti Dia. Bahkan di muka bumi ini kita lihat tidak ada Allah seperti Dia, hanya satu-satunya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa yang kita belajar nih adik-adik, ketika kita mengalami saat-saat kita dicobai oleh si jahat, jangan lupa kata tadi pakai firman Tuhan. Senjata kita adalah firman Tuhan. Yang kedua, sebelum kita melakukan tugasnya Tuhan, kita rindu supaya kita ambil waktu berdoa dan berpuasa. Seperti Tuhan Yesus ketika Dia akan memulai pelayanannya, Tuhan memberikan sebuah kekuatan untuk Dia mengalahkan, bahkan tampil sebagai pemenang pada saat Dia dicobai. Dia mengambil waktu untuk Dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia berpuasa, minta kekuatan daripada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa melawan kuasa apapun selain kita berdoa dan berpuasa. Hanya di dalam kekuatan doa, berpuasa, dan nama Yesus kita tampil sebagai pemenang. Ya, kita sebagai anak-anak yang dimerdekakan, yang memperoleh kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya iblis terpukul kalah, kata firman Tuhan. Ayat 11, lalu iblis pergi meninggalkan Dia, dan malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya anak-anak kisahnya. Tuhan Yesus menang atas pencobaan dari kuasa si jahat. Dia pakai kekuatan firman Tuhan. Ia berpuasa. Ia menyerahkan segalanya kepada kuasa Bapa di surga. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, percayalah kalau Tuhan Yesus bisa memenangkan pencobaan oleh kuasa si jahat, maka Tuhan Yesus memberikan kamu kuasa yang sama
untuk kamu tampil sebagai pemenang. Kita bukanlah pecundang, tapi kita seorang pemenang. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita mau tampil sebagai anak-anak yang senantiasa berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Kakak berdoa adik-adik, apapun yang saat ini adik-adik mengalami ujian atau pencobaan, percayalah, ambil sikap, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kamu kuasa, memberikan kamu kekuatan, dan engkau akan tampil sebagai pemenang-pemenang Kristus. Nah, adik-adik, sepanjang minggu ini kita mau hafalkan ayat hafalan kita ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 bagian B. Dikatakan di sana, Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Wah, Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya 1 Korintus 10 ayat yang ke-13b. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi, percayalah di dalam Tuhan, Tuhan akan beserta kamu. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kamu yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi kalau ada iblis mau datang mencobai adik-adik untuk menyuruh berbohong, katakan, oh no, Tuhan berkata tidak boleh berbohong. Kalau misalkan iblis membisikkan sesuatu yang jahat, curi saja pulpen temanmu itu, biar kerjain dia. Maka kamu berikan telingamu kepada Tuhan. Tuhan berkata dalam firman-Nya, hai si jahat, aku tidak boleh mencuri pulpen temanku. Aku harus jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Anak-anak yang berkemenangan. Nah, adik-adik bisa menang, tidak mendengarkan suara daripada si jahat. Sama seperti Tuhan Yesus, dia mengalahkan kuasa si jahat. Berapa kosong tadi adik-adik? 3-0. Itulah Tuhan Allah kita. Seru ya kisahnya, Tuhan sebagai pemenang atas cobaan yang dilakukan oleh si iblis. 3-0 menang telak Tuhan Yesus. Senjata yang Tuhan pakai apa? Ketika dia menang, firman Tuhan. Jadi adik-adik dikasih oleh Tuhan, percayalah setiap pencobaan tidak melampaui kekuatan dan kemampuan adik-adik dimanapun berada. Kita sama-sama kembali ya menghafalkan ayat hafalan 1 Korintus 10 ayat 13b. Kata firman Tuhan, Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 bagian B. Coba tutup Alkitabnya, yuk sama-sama kita menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-13 bagian B. Bagian B apa adik-adik? Bagian B, kata firman Tuhan, Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat keberapa? Ayat yang ke-13 bagian B. Kiranya sepanjang minggu ini adik-adik bisa menang ya atas pencobaan dari kuasa si jahat di dalam kehidupanmu sehari-hari. Jangan dengarkan kata-kata dusta. Jangan dengarkan kata-kata
bisikan dari si jahat yang membawa kamu kepada dosa. Tapi dengarkanlah dan pakailah firman Tuhan, maka kamu akan berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Selamat menjadi pemenang adik-adik sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami lebih daripada pemenang. Seperti tema kami pada hari ini, Jesus is my victory. Tuhan Yesus adalah kemenanganku. Terima kasih Tuhan, aku mau belajar daripada kisah Tuhan Yesus yang menang atas pencobaan daripada kuasa iblis. Kami berdoa biar kami kuat dalam iman. Kami sungguh-sungguh berdoa. Kami pakai senjata firman Tuhan agar kami berkemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti adik-adik bisa minta tolong Mama dan Papa untuk memberikan persembahan dengan cara transfer ke gereja Bukit Duit ataupun scan kris yang akan muncul di layar adik-adik nantinya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Biarkanlah persembahan yang kami berikan boleh dipergunakan untuk pelayanan Tuhan di gereja Bukit Duit. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau angkat pujian. Bersyukur, bila syukur. Hari ulang tahun KA Bukit Duit pada hari ini. Minggu depan adik-adik masih tetap bisa menyaksikan ibadah KA Bukit Duit melalui channel YouTube yang sama ya. Nah, jangan lupa minggu depan kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau angkat pujian, kami memuji kebesaran.
Agung di Pluit pada hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberkati melalui puji-pujian. Kami juga boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang menyaksikan jalannya ibadah Agung di Pluit dari awal hingga akhirnya. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati sekolah kami. Tuhan memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.